macam-macam bangun datar dan sifatnya. Yang pertama, persegi. Sifat-sifatnya adalah 4 sisi sama panjang, 4 sudut sama besar yaitu 90 derajat, 4 titik sudut, 4 simetri lipat, dan 4 simetri putar. Selanjutnya, persegi panjang. Sifat-sifatnya adalah 4 sisi atau 2 pasang sama panjang, 4 sudut sama besar yaitu 90 derajat, 4 titik sudut, 2 simetri lipat, 2 simetri putar. Selanjutnya, segitiga sama sisi. Sifat-sifatnya adalah 3 sisi sama panjang, 3 sudut sama besar yaitu 60 derajat, 3 titik sudut, 3 simetri lipat, dan 3 simetri putar. Selanjutnya, segitiga sama kaki. Sifat-sifatnya adalah 3 sisi atau 2 sisi kaki sama panjang, 3 sudut, 3 titik sudut, 1 simetri lipat, dan 1 simetri putar. Selanjutnya, jajar genjang. Sifat-sifatnya adalah 4 sisi atau 2 pasang sama panjang, 4 sudut, 4 titik sudut, tidak ada simetri lipat, 2 simetri putar. Selanjutnya, trapesium sama kaki. Sifat-sifatnya adalah 4 sisi atau 2 pasang sama panjang, 4 sudut, 4 titik sudut, 1 simetri lipat, dan 1 simetri putar. Selanjutnya, layang-layang. Sifatnya adalah 4 sisi atau 2 pasang sama panjang, 4 sudut, 4 titik sudut, 1 simetri lipat, dan 1 simetri putar. Selanjutnya, belah ketupat. Sifat-sifatnya adalah 4 sisi sama panjang, 4 sudut, 4 titik sudut, 2 simetri lipat, dan 2 simetri putar. Selanjutnya, lingkaran. Sifat-sifatnya adalah 1 sisi, tidak memiliki titik sudut, simetri lipat tak terhingga, simetri putar tak terhingga. Contoh soal yang pertama. Sebuah arsitek membuat sketsa bangunan berbentuk seperti gambar berikut ini. Nah, perhatikan gambar yang di samping. Pertanyaannya adalah, tentukanlah luas permukaan dari bangun tersebut. Nah, untuk cara penyelesaiannya, kita cari dulu yang diketahui. Diketahui bahwa diameternya adalah 14 cm. Apabila diameternya 14 cm, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Selanjutnya, tingginya adalah 15 cm. Selanjutnya yang ditanya adalah berapakah luas permukaan bangun tersebut? Nah, sekarang kita jawab. Untuk mencari luas permukaannya, kita pakai rumus luas permukaan sama dengan luas permukaan setengah bola ditambah luas permukaan tabung tanpa tutup, karena tutupnya di dalam. Maka kita tandain luas permukaan setengah bola dengan angka 1, dan untuk luas permukaan tabung tanpa tutup kita tandain nomor 2. Nah, sekarang yang pertama kali kita cari itu adalah luas permukaan setengah bolanya, nomor 1. Nah, untuk rumus luas permukaan setengah bolanya, kita pakai setengah dikali
luas permukaan bolanya adalah 4 kali V kali R pangkat 2. Nah, sekarang kita masukkan angkanya, setengah dikali 4 dikali V-nya, karena jari-jarinya 7 cm, maka V-nya kita pakai 22/7 dikali R-nya atau jari-jarinya 7 cm kali 7 dikali 7. Nah, sekarang kita sederhanakan, kita coret atau kita bagikan. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, selanjutnya 7 kita coret dengan 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Sekarang kita kalikan 1 dikali 2 kali 22 kali 7 kali 1. Hasilnya 308 cm pangkat 2. Tadi sudah dapat bahwa luas permukaan setengah bolanya yang nomor 1 adalah 308 cm pangkat 2. Selanjutnya yang kita cari adalah luas permukaan tabung tanpa tutup. Sekarang kita masukkan angkanya, sama dengan 22/7 dikali 7 dikali buka kurung R-nya 7 ditambah 2 kali 15. 15 itu adalah tingginya. Maka kita sederhanakan, sama dengan 22/7 dikali 7 dikali. Nah, sekarang kita cari hasil dari perkalian dulu ya. 2 kali 15 hasilnya 30 ditambah 7 sama dengan 37. Nah, sekarang kita bagikan dulu supaya dapat hasilnya. Kita bisa membagikannya 7 dibagi 7. Kita coret 7-nya. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Sekarang kita kalikan yang di atas, 22 dikali 1 dikali dengan 37. Maka hasilnya sudah dapat. Hasilnya adalah 814 cm pangkat 2. Maka luas permukaan bangun tersebut adalah, kita jumlahkan, 308 cm pangkat 2 ditambah dengan luas tabung tanpa tutupnya tadi 814 cm pangkat 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 1122 cm pangkat 2. Sekarang contoh yang kedua. Sebuah bandul terdiri atas sebuah kerucut dan setengah bola, seperti tampak pada gambar berikut ini. Nah, perhatikan gambar yang di samping. Nah, maka yang ditanya adalah volume bandul tersebut. Diketahui jari-jarinya adalah 14 cm. Tingginya adalah 21 cm. Maka yang ditanya, berapakah volume dari bandul tersebut? Nah, sekarang kita jawab. Rumusnya adalah volume sama dengan volume setengah bola ditambah volume kerucut. Kita cari yang pertama kali volume setengah bola, yang kita tandai angka 1.
Maka rumus volume setengah bolanya adalah sama dengan setengah dikali volume bolanya 4/3 V kali R pangkat 3. Sekarang kita masukkan angkanya, setengah dikali 4/3 dikali, karena jari-jarinya 14 maka V-nya 22/7 dikali 14 dikali 14 lagi dikali 14. Nah, sekarang kita sederhanakan dengan cara dibagi. Kita coret 2 dan kita coret 4. Kita bagi 2 dibagi 2, hasilnya 1. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, sekarang kita coret lagi 7 dengan 14. 7 dibagi 7, hasilnya 1. 14 dibagi 7, hasilnya 2. Sekarang kita kalikan yang di atas dan di bawah. 1 kali 2 kali 22 kali 14 kali 14 dan kali 2. Maka hasilnya 17.248 per 3 cm pangkat 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi sama dengan hasilnya 5.749 1/3 cm pangkat 3. Atau ini bisa dikatakan dengan 5.749,333. Kita masih dalam contoh soal yang kedua. Nah, tadi sudah dapat hasil dari volume setengah bola, yaitu 5.749 1/3 cm pangkat 3. Nah, sekarang kita cari volume kerucutnya. Untuk rumus volume kerucutnya adalah sama dengan 1/3 dikali V kali R kali R kali T, sama dengan 1/3 dikali V, yaitu 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali tingginya 21. Nah, sekarang kita sederhanakan dengan cara dibagi. Kita coret 3 dengan 21. 3 bagi 3 hasilnya 1, 21 bagi 3 hasilnya 7. Sekarang kita coret 7 dengan 14. 7 bagi 7 hasilnya 1, 14 dibagi 7 hasilnya 2. Sekarang kita kalikan, 1 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dan dikali 7, sehingga hasilnya adalah 4.312 cm pangkat 3. Nah, sekarang untuk mencari volume bandulnya adalah kita jumlahkan 5.749 1/3 cm pangkat 3 ditambah volume kerucutnya, yaitu 4.312 cm pangkat 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 10.061 1/3 cm pangkat 3. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Setiap hari, Sania selalu membawa bekal makanan ke sekolah. Kotak bekal makanan Sania berbentuk balok. Panjang kotak 14 cm, tinggi kotak 5 cm, dan volume kotak 700 cm pangkat 3. Berapa lebar kotak bekal makanan Sania? Nah, kita ketahui panjangnya 14 cm, tingginya 5 cm, dan volumenya 700 cm pangkat 3,
Yang ditanya berapa lebar kotak bekal makanan Sania? Sekarang kita jawab. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita masukkan angkanya. Volumenya ada 700 cm pangkat 3 sama dengan panjang 14 dikali, boleh lebar dulu atau tinggi dulu. Yang kita buat dulu tinggi dulu. 14 kali 5 dikali lebar. Kita sederhanakan. 700 cm pangkat 3 sama dengan 14 kali 5 hasilnya 70 dikali lebar. Nah, untuk mendapatkan hasil lebar, maka lebar sama dengan kita bagikan volume dikali hasil perkalian panjang kali tinggi. 700 cm pangkat 3 dibagi 70. Maka lebarnya adalah hasilnya 10 cm. Selanjutnya, contoh soal yang keempat. Audrey memiliki sebuah kotak pensil baru yang berbentuk balok. Kotak pensil ini berukuran 5 cm, 8 cm, dan 2 cm. Satu-satunya barang yang ada di dalam kotak pensil itu adalah penghapus yang berukuran sebagai berikut. Berapa volume kotak pensil yang tidak terpakai oleh penghapus itu? Nah, diketahui kotak pensil berukuran 5 cm, 8 cm, dan 2 cm. Penghapusnya panjangnya 2 cm, lebarnya 1 cm, dan tingginya 0,25 cm. Yang ditanya itu berapa volume kotak pensil yang tidak terpakai oleh penghapus? Sekarang kita jawab. Volume kotak pensil sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang kita masukkan angkanya. Panjangnya adalah 5 cm dikali lebarnya 8 cm dan tingginya dikali 2 cm sama dengan 80 cm pangkat 3. Sekarang kita cari volume penghapusnya. Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 2 dikali 1 dikali 0,25 cm. Maka hasilnya kita kalikan semua, hasilnya adalah 0,5 cm pangkat 3. Nah, untuk volume kotak pensil yang tidak terpakai oleh penghapus, kita pakai rumus volume kotak pensil dikurang volume penghapus. Kita masukkan angkanya. 80 cm pangkat 3 dikurang 0,5 cm pangkat 3. Maka hasilnya adalah 79,5 cm pangkat 3. Selanjutnya contoh soal yang kelima. Rina membuat rumah-rumahan seperti tampak pada gambar berikut ini. Nah, perhatikan gambar yang di samping. Pertanyaannya, tentukanlah volume dari rumah-rumahan yang dibuat oleh Rina. Diketahui sisi kubusnya ada 50 cm, tinggi bangunannya 23 cm, tinggi limas 23 cm, dikurang 15 cm sama dengan 8 cm. Yang ditanya, berapa volume rumah-rumahan Rina? Nah, sekarang kita jawab. Rumusnya adalah volume rumah-rumahan sama dengan volume 5 segi 4 ditambah volume kubus. Nah, volume yang pertama, rumusnya 1/3 kali S kali S kali tinggi sama dengan 1/3 dikali 15 dikali 15 dikali dengan tingginya adalah 8.
Kita sederhanakan. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 3 bagi 3 hasilnya 1. Maka kita kalikan 1 kali 15 kali 5 kali 8. Hasilnya adalah 600 cm pangkat 3. Sekarang kita cari volume kubusnya. Volume yang kedua, yaitu memakai rumus sisi kali sisi kali sisi. Sama dengan sisinya 15 dikali 15 dikali 15. Maka dapat hasilnya 3375 cm pangkat 3. Maka untuk volume rumah-rumahan Rina adalah 600 cm pangkat 3 dijumlah dengan 3375 cm pangkat 3. Maka hasilnya dapat 3975 cm pangkat 3.